Akhir perjuangan I Gusti Ngurah Rai tewas dalam perang puputan di Bali. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Pada postingan terdahulu, 3 kali berturut-turut kita tampilkan kisah perjuangan pahlawan nasional dan Sumatera. Nah, sekarang ini kita berpindah ke Pulau Bali. Kita menyoroti kisah perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Selamat menonton. Pada 20 November 1946, tokoh pimpinan perlawanan terhadap Belanda yang terkenal dengan istilah Perang Puputan di Bali, I Gusti Ngurah Rai, gugur dalam perang. Ia lahir di Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali pada 30 Januari 1917. Pada masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945, Ngurah Rai bekerja sebagai agen Mitsui Bussan Kaisa untuk Bali dan Lombok. Bersama dengan kawan-kawan lama dari Prayoda, ia melakukan gerakan bawah tanah. Beberapa kawannya, seperti I Gusti Putu Wisnu dan I Gusti Wayan Debes, bergabung dengan Peta di Bali, sehingga memperluas jaringan pergerakan mereka. Seiring berjalannya waktu, Ngurah Rai terus berkontribusi dalam upaya perlawanan, sebab itu ia kemudian ditetapkan sebagai Komandan Tentara Republik Indonesia Sunda Kecil oleh Urip Sumoharjo. Pangkatnya dinaikkan dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Resimen ini di bawah Divisi 7 Suropati yang berkedudukan di Malang. Ia juga diangkat menjadi Ketua Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI, yang membawahi semua kekuatan sosial politik dalam masyarakat dan laskar-laskar rakyat. Lebih lanjut, pada 3 April 1946 diadakan ekspedisi perjuangan dari Jawa ke Bali yang dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing dipimpin oleh Waroka, Markadi Poerjiraharjo, Ngurah Rai. Rombongan yang tiba di Bali segera mengadakan konsolidasi. Pasukan Ngurah Rai menuju selatan dan kemudian membuat markas di Tabanan. Sementara itu, pasukan Markadi yang awalnya bermarkas di Jembrana bertugas membentuk Pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia dan mengamankan garis hubung Bali-Banyuwangi, karena dirundung tekanan intensif dari Belanda, pun bergabung dengan pasukan Ngurah Rai. Kedua pasukan itu selalu mendapat serangan dari Belanda, sehingga markasnya selalu berpindah-pindah. Pada 16 April, Ngurah Rai bersama para pemimpin perjuangan membentuk Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Ini adalah gabungan TRI Sunda Kecil dan badan-badan perjuangan di Bali yang berkedudukan di Unduk, Malang, bawah pimpinan Ngurah Rai. Untuk menarik perhatian penduduk dan membagi perhatian seketika, mulai di bulan Mei, DPRI mengadakan normal Gunung Agung dari sebelah barat ke timur dan sebaliknya. Juli 1946, ketika pasukan Long March tiba di Desa Galungan yakni pada masa mereka telah kembali dari Gunung Agung. Gusti Ngurah Rai mengadakan pertemuannya dengan stafnya, hasilnya komandan-komandan pasukan beserta anak buahnya diperintahkan kembali ke daerahnya masing-masing untuk melanjutkan perang gerilya. Selain itu, daerah Tabanan ditetapkan sebagai basis pertahanan MBUDPRI, serta dilakukan pembentukan pasukan komando yang diberi nama Cium Wanara sebagai pengawal markas. Namun, ketika itu, kekuatan senjata di Bali sangat minim, sementara upaya meminta bantuan persenjataan selalu gagal. Maka, untuk memecahkan masalah kesulitan persenjataan itu, mereka memanfaatkan berbagai jenis senjata tradisional yang sudah lazim dikenal di Bali.
serta memakai tipu daya menggunakan mitraliur buatan dari bambu yang fungsinya hanya untuk meramaikan suara tembakan, dan sekaligus menakut-nakuti musuh terutama sekali di malam hari. Ngurah Rai sebagai pimpinan MBU DPRI merasa risau jika perjuangan hanya bergantung kepada persenjataan minim dan tipu daya. Inilah yang menyebabkan Ngurah Rai nekat merampas senjata bersama Nika di Tabanan. Kegiatan ini berjalan sukses sehingga Ngurah Rai dan anak buahnya bisa memiliki persenjataan yang berlimpah. Ia pun berencana untuk menyerahkan senjata itu kepada para pejuang lainnya, dan untuk itu dia sudah menghubungi Ida Bagustantra di daerah Badung. Berita tersebut diterima oleh Ida Bagustantra pada 20 November 1946 pukul 13. Namun untuk menghubungi Ngurah Rai dengan anak buahnya ternyata menjalani kesulitan sehingga kelebihan senjata yang tidak bisa dihibahkan ke tempat lain. Mengetahui hal tersebut, tentara Nica tidak membiarkan Ngurah Rai beserta anak buahnya berkeliaran dengan persenjataan yang lengkap. Mereka juga merasa terpukul dan terhina karena persenjataannya berhasil dirampas. Sebab itu, Panglima Tentara Belanda di Bali yakni Overste Ternenku memerintahkan kepada anak buahnya agar merampas kembali persenjataan itu dan sekaligus membasmi Ngurah Rai beserta anak buahnya. Hal inilah yang kemudian memicu pertempuran di Margarana yang kemudian dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Dalam pertempuran ini, tentara Nika mengandalkan kekuatan angkatan darat dan angkatan udaranya, lengkap dengan pesawat pembom atau pesawat tempurnya. Dalam pertempuran ini, Ngurah Rai beserta stafnya seperti Mayor Wisnu, Mayor Debes, Mayor Sugianyar dan Letnan Windaa beserta semua pasukannya gugur dalam medan perang. Jumlah korban sekitar 96 orang yang gugur. Peristiwa ini terjadi pada 20 November 1946, sekaligus menjadi pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Bali selama tentara Nica menduduki Pulau Bali. Gugurnya Ngurah Rai beserta pasukannya, maka tentara Republik Indonesia di Bali kehilangan opsir-opsirnya yang terkemuka sehingga dengan demikian melumpuhkan perjuangan militer di Bali ketika itu. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan video berikutnya.